Pernah nggak sih Anda merasa lelah banget, Haha, kayak lelah karena harus terus-terusan bereaksi sama rentetan tuntutan dari dunia luar? pasti. Mungkin itu tumpukan tenggat waktu di kantor yang seolah nggak ada habisnya, atau kemacetan lalu lintas yang menguras emosi Anda setiap pagi? Atau bahkan tekanan dari media sosial ya. Nah, iya. Tekanan halus tapi konstan dari media sosial yang seakan mendikte bagaimana Anda seharusnya menjalani hidup. Kalau Anda mengangguk mendengarnya, percayalah Anda sama sekali nggak sendirian. Betul sekali. Selamat datang di penyelaman mendalam kita hari ini. Sesi eksplorasi kita kali ini akan sangat transformatif. Kita akan membongkar sebuah sumber yang luar biasa dari Dr. L. Michael Hall berjudul Inside Out, Empowered from Within. Buku yang sangat menarik. Kita hari ini sangat jelas. Kita mau membongkar kebohongan terbesar yang terus-menerus diajarkan oleh budaya modern kepada kita. Sebuah kebohongan struktural. Benar. Kebohongan bahwa kebahagiaan, kesuksesan, dan kedamaian itu datangnya dari luar ke dalam atau outside in. Hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana membalikkan orientasi tersebut menjadi dari dalam keluar atau inside out. Karena itulah satu-satunya jalan pintas menuju kehidupan yang benar-benar berdaya. Dan untuk bisa benar-benar memahami pergeseran ini, ada konteks biologis dan psikologis yang perlu kita sadari dulu. Konteks seperti apa tuh? Coba kita lihat dunia hewan. Seekor burung atau rusa dilahirkan dengan serangkaian insting yang kaku. Insting itu sudah terprogram secara genetik untuk mereka bertahan hidup. Oke, jadi mereka otomatis tahu apa yang harus dilakukan ya? Betul, mereka tahu kapan harus migrasi, bagaimana membangun sarang, kapan harus lari dari pemangsa. Tapi kita, sebagai manusia, dilahirkan ke dunia ini tanpa perangkat instruksi bawaan tersebut. Nggak ada buku panduannya? Tepat, kita lahir dengan potensi yang luar biasa besar, tapi tanpa peta jalan yang jelas. Nah, karena kekosongan insting inilah, kita menjadi sangat rentan dibentuk oleh lingkungan di sekitar kita. Sejak hari pertama kita bisa mengingat, kita diajarkan untuk selalu melihat ke dunia luar demi memahami siapa diri kita, apa nilai kita, dan bagaimana kita harus bertindak. Premis ini sangat krusial buat Anda yang sedang mendengarkan. Terlepas dari apapun profesi atau latar belakang Anda, Karena ini menyentuh inti pengalaman kita sebagai manusia ya. Oke, mari kita bedah ini. Di dalam sumber kita ada konsep yang disebut sebagai mitos penipuan besar atau the big delusion. the big delusion ya. Intinya, sejak kecil kita secara nggak sadar dilatih untuk hidup di dalam dunia stimulus respons. Ini mengingatkan saya pada pelajaran psikologi dasar tentang aliran behaviorisme awal. Watson dan B.F. Skinner. Nah, iya tokoh-tokoh itu. Waktu itu kan manusia pada dasarnya dianggap nggak jauh beda dari hewan di laboratorium. Skinner bahkan punya klaim terkenal yang cukup ekstrim soal ini. Ya, tentang membentuk anak itu? Betul, dia bilang kalau Anda memberinya seorang anak, dia bisa membentuk anak itu menjadi apa saja. Bisa jadi polisi, pekerja pabrik, atau dokter. Hanya dengan memanipulasi lingkungan luarnya. Sepenuhnya outside in. Iya, murni outside in. Kasih hadiah kalau benar, kasih hukuman kalau salah. Seolah-olah dunia batin kita, isi pikiran kita, sama sekali nggak punya peran. Dan yang membuat pendekatan behavioris murni ini cacat ketika diterapkan pada manusia adalah karena ia sengaja mengabaikan apa yang mereka sebut sebagai kotak hitam. Kotak hitam. Ya, kotak hitam itu adalah pikiran dan kesadaran manusia itu sendiri. Hewan mungkin memang merespons stimulus secara otomatis, tapi manusia memiliki tingkat kesadaran refleksif. Kita punya ruang untuk mengevaluasi dan memilih respons kita. Ruang untuk memilih. Betul. Ada sebuah kutipan yang sangat mendalam dari psikiater Viktor Frankl. Dia menemukan kebenaran ini di tempat yang mungkin paling tidak terbayangkan untuk berbicara soal kebebasan. Di kamp konsentrasi Nazi. Di antara stimulus dan respons ada sebuah ruang. Di ruang itulah terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Dan dalam respons kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Paham behaviorisme yang outside in tadi sepenuhnya menghilangkan ruang yang dibicarakan Frankl ini. Padahal ruang itulah yang sering banget kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Coba kita ambil contoh praktis dari buku ini yang saya yakin Anda semua pasti pernah mengalaminya. Contoh kemacetan. Iya, contoh kemacetan. Bayangkan Anda sedang terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang luar biasa parah. Klakson di mana-mana, mobil nggak bergerak. Dan Anda mulai merasa sangat marah, stres, dan frustrasi. Reaksi otomatis kan? Betul. Secara refleks, pikiran Anda langsung menyalahkan kemacetan itu.
Anda merasa deretan mobil di luar sana lah yang menyebabkan amarah Anda. Tapi kalau kita berhenti sejenak dan masuk ke ruang yang dibilang Frankel tadi, Kenyataannya berubah? sangat berubah. Kenyataannya bukan mobil-mobil itu yang bikin stres. Makna internal Anda tentang waktu, ketakutan Anda tentang terlambat meeting, atau mungkin Anda sadar Anda kurang persiapan sebelum berangkat dari rumah. Itulah yang sebenarnya memicu reaksi emosional tersebut. Lingkungan luar hanya pemicu? Tepat, kondisi di luar hanyalah pemicu, tapi penyebab utamanya selalu ada di dalam kepala kita. Itu ilustrasi yang sangat relevan. Dan kalau kita tarik lebih jauh, ini mengingatkan saya pada sebuah anekdot klasik tentang penulis John Powell dan Sidney Harris. Cerita di lapak koran itu kan? Betul, suatu pagi mereka berdua pergi ke sebuah lapak untuk membeli koran. Penjual koran di lapak tersebut melayani mereka dengan sangat kasar. Wajahnya cemberut, bicaranya ketus, dan dia membanting uang kembalian ke atas meja. Wah, memancing emosi banget. Sangat. Tapi anehnya, Powell tetap menatap penjual itu, tersenyum hangat, dan mengucapkan terima kasih dengan sangat tulus. Ketika mereka berdua berjalan pergi, Harris yang kebingungan bertanya ke Powell. Dia tanya, orang itu memang selalu sekasar itu ya? Terus kenapa kamu membiarkan dirimu diperlakukan seperti itu dan tetap bersikap ramah? Respons Powell luar biasa di sini. Sangat brilian. Dia cuma menoleh dan bilang, mengapa saya harus membiarkan dia menentukan hari seperti apa yang akan saya jalani? Wow, Ini bukan sekedar kutipan motivasi yang klise. Ini menantang kita secara langsung. Seberapa sering kita tanpa sadar menyerahkan remote control emosi kita kepada orang-orang acak atau situasi yang ada di luar kendali kita? menohok sekali. Powell pada dasarnya menolak keras untuk membiarkan dunia luar mengendalikan cuaca di dunia dalamnya. Dan ini membawa kita pada kekuatan tersembunyi yang sebenarnya kita miliki sebagai manusia. Kemampuan pembuat makna ya? Benar, meaning making. Kembali ke poin awal tadi, karena kita nggak lahir dengan insting hewan yang kaku, maka makna yang kita ciptakan di kepala kita lah yang akhirnya bertindak sebagai insting buatan kita. Makna yang Anda tempelkan pada suatu peristiwa akan menjadi insting yang menuntun Anda menjalani peristiwa tersebut. Hal yang sangat menarik di sini adalah bagaimana proses pemaknaan ini benar-benar mengubah biologi fisik kita. Biologi fisik, jadi dampaknya ke tubuh juga. Betul, ada satu cabang studi yang sangat menarik bernama neurosemantics. Pada dasarnya, studi ini meneliti bagaimana semantik kita, yaitu makna-makna yang kita bangun dan kita percayai di dalam pikiran, secara langsung mendikte neurologi tubuh kita. Bisa dijelaskan prosesnya? Tentu. Jadi, saat Anda memilih sebuah makna, otak Anda mengirimkan sinyal ke seluruh sistem saraf. Makna itu menentukan campuran bahan kimia dan hormon apa yang akan dilepaskan oleh otak. Dan itu yang bikin kita deg-degan atau tenang? Tepat. Hormon itu yang kemudian mengatur detak jantung Anda, ketegangan otot Anda, dan perilaku fisik Anda. Anda adalah arsitek yang merancang realitas di dalam, dan tubuh Anda hanyalah karyawan penurut yang mengikuti cetak biru tersebut. Pemahaman ini menjelaskan cerita pengalaman penulis buku ini yang menurut saya sangat menarik. Suatu hari, dia sedang duduk di sebuah kedai kopi. Dia sedang mengetik di laptopnya dengan sangat cepat, menekan keyboard dengan keras, dan dia benar-benar tenggelam dalam dunianya. Sangat fokus ya. Sangat fokus. Tiba-tiba, ada pengunjung lain yang lewat di belakangnya dan berkomentar. Pengunjung itu bilang, "Wow, Anda bekerja sangat keras ya." Dan bagaimana reaksi si penulis? Penulis kita ini langsung berhenti dan terkejut. Karena di dalam kepalanya, dia sama sekali nggak merasa sedang bekerja. Dia merasa sedang bermain. Dia sedang asyik memecahkan teka-teki, mengeksplorasi ide, dan dia sangat menikmati setiap detiknya. Lensa pemaknaannya berbeda sama sekali. Tepat. Orang di luar melihat keringat dan fokus intens itu sebagai sebuah beban atau pekerjaan berat. Tapi karena sang penulis secara internal memaknai aktivitas itu sebagai passion dan permainan, rasa lelahnya menguap begitu saja. Ini bukti nyata bahwa kita bisa merombak total bagaimana kita mengalami dunia luar. Cukup dengan mengubah lensa pemaknaan kita dari dalam. Betul sekali. Dan dorongan dari dalam ini bukan sekedar konsep psikologis buatan. Ini adalah sesuatu yang sangat organik. Psikolog humanistik Carl Rogers punya metafora yang sangat filosofis untuk menggambarkan ini. Tentang tunas kentang, bukan? Ya, dia bercerita tentang kenangan masa kecilnya melihat tunas-tunas kentang di ruang bawah tanah rumahnya. Ruang bawah tanah itu sangat gelap, dingin, dan sama sekali tidak ideal untuk menumbuhkan kehidupan.
Sangat menekan ya kondisinya. Sangat menekan. Tapi di tengah kondisi eksternal yang sangat buruk itu, tunas-tunas kentang yang pucat dan kurus tersebut tetap merambat naik. Mereka terus memanjang dengan gigih, mencari satu-satunya sumber cahaya dari celah jendela kecil di dinding atas. Mereka tetap mencoba tumbuh. Betul. Rogers melihat ini dan menyadari bahwa fenomena ini melambangkan dorongan bawaan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Dorongan untuk menjadi atau becoming. Ada energi inside out di dalam diri kita yang secara fundamental selalu mencari cara untuk bertumbuh dan mengaktualisasikan diri. Dunia luar mungkin bisa menghalangi, tapi energi itu tidak bisa dihancurkan. Luar biasa. Jadi kita punya energi inside out yang tak terhentikan ini sebagai modal dasar. Tapi dari catatan sumber kita juga harus berhati-hati. Karena diskusi ini membawa kita pada sebuah paradoks budaya. Kalau kita terlalu ekstrim ke salah satu sisi, ada bahaya besar yang mengintai. Coba kita bahas dulu bahayanya kalau kita terlalu fokus pada dunia luar, terlalu outside in. Ketika Anda menggantungkan seluruh identitas Anda pada dunia luar, hidup Anda menjadi sangat dangkal dan rentan. Anda mulai menilai harga diri Anda berdasarkan merek pakaian yang Anda pakai, seberapa banyak pengikut di media sosial, atau jabatan di kartu nama Anda. Semuanya variabel eksternal. Iya, dan masalahnya, dunia luar itu selalu berubah dan tidak peduli pada Anda. Ketika tren berubah atau jabatan hilang, Anda akan langsung merasa menjadi korban yang tidak berdaya. Pakar kualitas Edward Deming pernah memberikan pernyataan yang presisi tentang ini. Apa kata beliau? Beliau bilang, 90% masalah dalam organisasi adalah masalah sistem. Maksudnya, akar dari hampir semua masalah itu ada di dalam. Di infrastruktur internal, cara berpikir, atau nilai-nilai inti, bukan sekadar gejala yang terlihat di permukaan. Jadi sekedar memperbaiki yang di luar saja nggak cukup. Menyelesaikan masalah hanya dari luar tanpa menyentuh esensi inside out-nya, itu sama konyolnya dengan menempelkan plester luka pada tulang yang patah. Nah, tapi untuk menjaga diskusi ini tetap seimbang, sumber kita juga memperingatkan bahaya dari kutub sebaliknya. Ada bahaya yang sama besarnya kalau kita hanya hidup di dalam kepala kita. Terlalu ekstrim inside out. Betul. Kalau Anda terlalu ekstrim inside out, Anda bisa terjebak di tempat yang sering disebut sebagai sindrom La La Land. Hidup di dunia khayalan. Iya, Anda mungkin punya impian besar, filosofi hidup yang indah, dan rencana yang sempurna di dalam pikiran Anda. Tapi Anda menolak untuk mengambil tindakan nyata. Ini bisa memicu perfeksionisme yang melumpuhkan. Karena dunia nyata yang berantakan ini nggak akan pernah terasa cukup baik dibandingkan standar internal Anda yang tanpa cacat. Dan ini juga mempengaruhi hubungan sosial, kan? Pasti. Ini bisa merembet ke masalah kelekatan emosional atau attachment dengan orang lain. Anda jadi terlalu sibuk melindungi dunia batin Anda, sampai-sampai Anda tidak tersedia secara emosional untuk orang-orang di dunia nyata. Jadi untuk Anda pendengar kami, ingat panduan ini. Dunia dalam itu diciptakan untuk memetakan realitas, untuk menyusun strategi dan mencari makna. Tapi harus diuji di dunia nyata. Tepat. Peta terindah sekalipun hanya berguna kalau pada akhirnya Anda bawa untuk mengarungi wilayah dunia nyata. Keseimbangan antara peta internal dan wilayah eksternal, itulah kuncinya. Dan ketika keseimbangan itu tercapai, keputusan inside out benar-benar bisa menyelamatkan nyawa Anda. Ada satu kisah sejarah yang sangat menggugah tentang penyair Edwin Markham. Kisah tentang pengkhianatan itu ya? Ya, Markham pernah mengalami pengkhianatan yang sangat brutal. Rekan bisnisnya, orang yang sangat ia percayai, menipu dan merampok seluruh asetnya. Markham terjerumus ke dalam jurang kemarahan. Sangat bisa dipahami. Tentu, tapi dia membiarkan dirinya hidup secara outside in. Artinya, dia mengizinkan pengkhianatan dari luar itu untuk masuk dan mendikte seluruh kondisi internalnya. Dia menjadi pria yang sangat pahit, penuh dendam, sinis. Dan stres bertahun-tahun itu mulai merusak kesehatan fisiknya secara serius. Racun dari dunia luarnya telah merembes dan membusukkan jiwanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dia bisa membalikan keadaan dan keluar dari lubang hitam itu? Kesembuhannya baru dimulai pada detik di mana dia berhenti sekadar bereaksi. Dia menyadari bahwa dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Jadi, dia membuat sebuah keputusan inside out yang sangat disengaja dan sulit. Dia memutuskan untuk memaafkan rekan bisnisnya itu. Memaafkan orang yang sudah menghancurkannya. Iya, memaafkan secara sepihak, bahkan tanpa orang itu meminta maaf. Keputusan internal untuk melepaskan dendam itu mematahkan belenggu yang menahan hidupnya.
Dari momen pembebasan batin itulah, Markham menemukan kembali kesehatannya dan menulis puisi yang kemudian menjadi mahakaryanya. Puisi yang memuat kutipan terkenal itu? Benar, ada baris yang sangat terkenal. Dia menggambar lingkaran yang mengujirkan saya, cinta dan saya memiliki kecerdasan untuk menang, kami menggambar lingkaran yang merangkulnya masuk. Dia menggunakan kekuatan dari dalam untuk menciptakan realitas yang jauh lebih besar dari kebencian yang dilemparkan dunia kepadanya. Puisi yang indah dan sangat kuat. Berbicara tentang apa yang ada di dalam dan apa yang keluar. Ini membawa kita pada sebuah metafora populer dari penulis Susan Scott, yang juga dibedah dalam buku ini. Metafora tentang jeruk. Metafora memeras jeruk. Iya, Scott bilang begini, kalau Anda memeras sebuah jeruk, apa yang akan keluar? Tentu saja jus jeruk. Kenapa? Karena memang itulah satu-satunya hal yang ada di dalamnya. Jeruk tidak akan tiba-tiba mengeluarkan jus tomat hanya karena ia diperas di tempat yang berbeda atau oleh orang yang berbeda. Logika yang sangat jelas. Dan metafora ini sering banget dipakai di seminar-seminar motivasi. Mereka mengatakan bahwa manusia pun begitu. Kalau Anda ditekan oleh masalah atau diperas oleh dunia, respon yang keluar dari diri Anda, entah itu amarah, ketakutan, atau kesabaran, adalah murni apa yang memang sudah menetap di dalam diri Anda. Dan harus diakui, metafora jeruk itu terdengar brilian dan mudah diingat. Tapi buku ini memberikan satu catatan kritis yang esensial. Analogi jeruk itu tidak sepenuhnya akurat ketika kita bicara tentang psikologi manusia. Kenapa begitu? Karena berbeda dengan jeruk yang isi sel-selnya sudah permanen dan tertutup, manusia itu memiliki sifat permeabel. Kita bisa tembus air. Konteks sosial, lingkungan, dan budaya eksternal tetap bisa merembes masuk ke dalam diri kita. Dan secara diam-diam mengubah apa yang ada di dalam sana kalau kita tidak awas. Asimilasi budaya ya? Tepat. Kalau kita hidup autopilot tanpa pemikiran kritis, racun dari budaya outside in akan menyusup pelan-pelan. Dan suatu hari nanti, ketika kita diperas oleh kehidupan, yang keluar adalah racun budaya yang secara tidak sadar telah kita serap. Itulah mengapa kita perlu menjadi penjaga gawang yang sangat ketat untuk apa yang kita biarkan masuk ke dunia internal kita. Dan kalau kita mau bicara soal racun budaya yang menyusup ke dalam diri kita, mari kita masuk ke inti dari penyakit modern yang kita alami saat ini. Kita benar-benar perlu mengkalibrasi ulang apa yang kita anggap sebagai urutan kesuksesan. Coba pikirkan ironi ini. Mengapa di abad ke-21 ini, di mana kita secara global punya standar hidup paling tinggi, Teknologi medis yang ajaib, ya, dan kenyamanan fisik yang belum pernah dinikmati raja-raja zaman dulu sekalipun, tapi kenapa tingkat depresi, kecemasan, dan rasa hampa justru memuncak ke angka tertinggi dalam sejarah? Sumber kita menyebut ini sebagai krisis konsumerisme tingkat lanjut. krisis ini terjadi karena budaya modern telah mencuci otak kita untuk membalik urutan kehidupan yang seharusnya. Saat ini, masyarakat mendikte kita untuk menjadikan memiliki atau having sebagai tujuan utama. Seperti mengumpulkan harta benda atau mengejar status? Ya, memburu gelar atau bahkan sekedar mengoleksi pengalaman liburan eksotis untuk konten media sosial. Orientasi yang terbalik ini mengarah pada apa yang psikolog sebut sebagai mentalitas properti. Kita mulai mengukur keseluruhan nilai diri kita berdasarkan daftar apa saja yang sudah kita miliki. Bahkan menjalar ke hubungan personal? Sangat. Kita mulai memandang hubungan romantis, pasangan, teman, atau bahkan ilmu pengetahuan semata-mata sebagai barang untuk dimiliki dan dipamerkan. Ketika having menduduki singgasana tujuan hidup Anda, aspek being Anda, esensi keberadaan Anda yang sesungguhnya, akan pelan-pelan mati kelaparan. Disinilah bagian yang sangat menarik. Untuk menjelaskan pergeseran ini, penulis buku menggunakan sebuah referensi pop culture yang cerdas dari film fiksi ilmiah klasik Star Trek 4. Adegan di restoran itu, Betul. Ada satu adegan lucu sekaligus filosofis di mana Kapten Kirk dan Mr. Spock melakukan perjalanan waktu kembali ke bumi di abad ke-21. Ketika mereka sedang berada di sebuah restoran, seseorang bertanya tentang uang untuk membayar makanan. Kirk dengan wajah bingung tapi tenang menjawab bahwa di abad ke-24, tempat asalnya, umat manusia sudah berevolusi. mereka tidak lagi menggunakan uang. Benar. Mereka tidak menggunakan uang. Mereka sudah melampaui kebutuhan primitif untuk sekedar menimbun kekayaan materi. Sebagai gantinya,
Umat manusia memusatkan seluruh waktu dan energi mereka untuk memperbaiki dan mengembangkan kapasitas diri mereka. Itu adalah ilustrasi sempurna tentang pergeseran peradaban dari sekedar having menuju being. Jika kita menghubungkan ilustrasi film itu dengan gambaran besarnya di kehidupan nyata, kita akan menemukan urutan kesuksesan yang benar secara psikologis. Urutan ini tidak bisa dibalik. Semuanya harus dan wajib dimulai dari being. Mulai dari siapa kita di dalam. Tepat. Being adalah tentang siapa Anda di inti terdalam Anda ketika tidak ada orang yang melihat. Ini tentang karakter Anda, kemampuan Anda hadir penuh di momen saat ini, keaslian Anda, dan integritas nilai-nilai yang Anda pegang. Ketika fondasi being Anda kuat dan stabil, energi itu secara alami akan mengalir ke tahap kedua, yaitu doing. Doing berarti tindakan nyata kita. Ya, doing adalah tindakan nyata Anda di dunia. Etos kerja Anda yang berdedikasi, kontribusi tulus Anda, dan mikro perilaku yang Anda tunjukkan setiap hari. Dan kemudian, hanya sebagai hasil sampingan organik dari dua hal tadi, Anda akan sampai pada tahap ketiga, yaitu having. Mendapatkan hasilnya. Anda akan mendapatkan hasil eksternal, kesejahteraan, atau pengakuan secara alami. Paradoksnya adalah jika Anda memotong kompas dan langsung mengejar having tanpa membangun being. Anda mungkin bisa mendapatkan hartanya, tapi terasa kosong. Tepat sekali. Anda akan merasa sangat kosong di dalam. Masuk akal sekali. Tapi dari semua yang kita bahas, kita tahu bahwa dalam praktiknya, realitas kehidupan itu nggak selalu hitam dan putih. Batas antara dunia luar dan dunia dalam seringkali kabur. Ada sebuah wilayah abu-abu menarik yang dibahas dalam sumber kita, yang disebut sebagai zona batas atau twilight zone. Batasan yang mulai menghilang. Ya, ini adalah momen-momen ajaib di mana realitas internal yang sangat kuat bisa menerobos dan mengubah hukum di dunia eksternal. Contoh klasiknya adalah efek placebo dalam dunia medis. Atau ada contoh yang lebih ekstrim lagi tentang seorang ibu yang melihat bayinya terperangkap di bawah sebuah mobil yang berat. Kisah yang sangat terkenal. Realitas dalam si ibu, yaitu cinta keibuannya yang absolut dan kepanikannya, terpicu sedemikian rupa hingga batasan fisik tubuhnya lenyap. Dia mampu mengangkat bagian belakang mobil seberat 3.000 pon itu dengan tangan kosong. Tujuannya satu, untuk menyelamatkan bayinya di dunia luar. Di titik itu, pikiran, makna, dan otot tubuh menyatu menjadi satu kekuatan tunggal. Fenomena Twilight Zone itu adalah bukti ekstrim betapa dahsyatnya potensi manusia jika kita bisa menyelaraskan dorongan batin kita dengan tindakan fisik di dunia nyata. Namun, tentu saja kita tidak bisa menunggu kondisi krisis untuk bisa berfungsi optimal. Kita harus membangunnya secara konsisten. Betul. Untuk mencapai penyelarasan itu secara konsisten sehari-hari, kita harus membangun diri menjadi individu yang diarahkan dari dalam atau inner directed. Sosiolog David Riesman memberikan kerangka yang sangat berguna di sini dengan membagi karakter manusia ke dalam 3 kategori utama. Apa saja 3 kategori itu? Pertama, tipe tradition-directed. Mereka ini diarahkan sepenuhnya oleh masa lalu. Bergerak hanya mengikuti status quo dan apa kata tradisi, tanpa pernah bertanya kenapa. Kedua, tipe other-directed. Mengikuti orang lain. Ya, orang-orang ini menjalani hidup seolah memasang antena radar di atas kepalanya yang terus berputar. Mereka selalu mencari persetujuan sosial, takut dihakimi, dan sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya. Tipe kedua ini sangat relevan dengan epidemi kecemasan media sosial saat ini, di mana nilai diri didefinisikan oleh validasi algoritma. Validasi dari luar. Dan yang ketiga, ini adalah tujuan ideal kita, tipe inner directed. Orang ini tidak bergerak berdasarkan radar opini publik. Sebaliknya, mereka memiliki giroskop internal yang sangat stabil, memandu mereka melewati badai kehidupan berdasarkan nilai-nilai inti yang telah mereka pilih secara sadar. Jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda yang sedang mendengarkan. Di mana letak locus of control atau titik kendali hidup Anda saat ini? Apakah Anda memegang setir itu erat-erat di dalam lingkaran otoritas Anda sendiri? Ataukah tanpa sadar kendali itu ada di luar sana? Di tangan bos Anda, ekspektasi pasangan Anda, atau opini orang-orang di internet? Pertanyaan reflektif yang sangat penting, Sam. Untuk menyoroti betapa transformatifnya kekuatan karakter inner directed ini, mari kita lihat kisah nyata Arthur Kavanagh. Arthur lahir di abad ke-19 dengan kondisi yang sangat traumatis. Ia lahir tanpa kedua lengan dan tanpa kedua kaki.
Kondisi yang sangat berat, Sam. Sangat berat. Kalau ada satu manusia di bumi yang memiliki pembenaran penuh untuk hidup sebagai korban lingkungan, mengutuk nasib secara outside in, itu adalah Arthur. Tapi dia menolak narasi itu. Dia memutuskan untuk membangun dunianya dari dalam keluar. Dengan dorongan internalnya, Sam. Ya, dengan dorongan internal yang hampir tidak masuk akal, ia belajar menunggang kuda dengan cara diikat pada pelana khusus. Ia melatih dirinya menulis dan melukis dengan kuas di mulutnya. Dan yang paling luar biasa, ia berhasil terpilih menjadi anggota parlemen Inggris, melayani rakyat selama 14 tahun. Keadaan luarnya secara fisik mungkin hancur, tapi giroskop internalnya tidak tertandingi. Kisah Arthur Kavanaugh itu bukan sekedar motivasi. Itu adalah perwujudan sempurna dari apa yang dalam teori disebut sebagai sinergi makna dan performa. Bayangkan sebuah grafik di kepala Anda. Ada garis vertikal dan horizontal. Oke, kita bayangkan grafiknya. Sumbu vertikal itu mewakili makna. Seberapa dalam pemahaman, nilai, dan filosofi dunia internal Anda. Sedangkan sumbu horizontal mewakili performa. Sejauh mana Anda mengambil tindakan nyata di dunia eksternal. Mari kita lihat kuadrannya. Jika Anda hidup dengan makna yang rendah dan performa yang juga rendah, Anda terjebak di zona drone. Ini adalah kehidupan autopilot yang penuh kebosanan dan sikap apatis. Lalu, bagaimana jika makna Anda sangat tinggi? Anda rajin baca buku filsafat, punya visi hebat, tapi performa atau tindakan Anda rendah? Itu masuk ke zona sang pemimpi. Tepat. Ide brilian Anda tidak pernah menyentuh dunia nyata. Namun ketika Anda berhasil menggabungkan makna batin yang tinggi dengan tingkat performa fisik yang tinggi, Anda menembus masuk ke dalam the flow zone. Disinilah keajaiban terjadi. The flow zone. Ini adalah kondisi sinergi aktualisasi diri yang sesungguhnya. Ide internal Anda yang kaya diterjemahkan secara sempurna menjadi tindakan eksternal yang berdampak. Di zona inilah Anda berhenti sekadar bereaksi terhadap dunia dan mulai secara aktif menciptakannya. Jadi, apa makna dari semua ini? Kalau kita menyatukan semua kepingan teka-teki dari sesi eksplorasi kita hari ini, pesan utamanya bersinar sangat terang. Kebebasan mental yang sejati dan aktualisasi diri Anda sebagai manusia tidak akan pernah bisa diraih dengan mencoba mengontrol setiap variabel acak di dunia luar. Ia juga tidak datang dari obsesi mengumpulkan lebih banyak barang, validasi, atau gelar. Kebebasan sejati dimulai dari dalam. Benar. Kebebasan sejati itu datang dari keberanian Anda untuk mengklaim kembali otoritas di dalam pikiran Anda sendiri. Ini tentang mengambil pena dan memutuskan untuk menjadi penulis naskah bagi kehidupan Anda sendiri. Ini tentang memastikan bahwa being Anda, esensi karakter sejati Anda, menjadi jenderal yang memimpin setiap langkah dan tindakan Anda di dunia ini. Evolusioner, menuju apa yang oleh psikolog Abraham Maslow disebut sebagai 18 nilai-nilai keberadaan atau being values. Nilai-nilai keberadaan. Banyak orang takut melihat ke dalam karena takut menemukan kehampaan. Tapi percayalah, ketika Anda berhasil membersihkan polusi dan hiruk-pikuk tuntutan dunia luar, lalu masuk ke pusat diri Anda yang paling hening, Anda tidak akan menemukan kekosongan. Anda akan menemukan dorongan intrinsik yang luar biasa kuat menuju kebenaran, keadilan, keindahan, kebaikan, dan vitalitas. Mengkalibrasi hidup Anda agar sejajar dengan nilai-nilai tersebut dan mengekspresikannya dengan berani melalui tindakan nyata adalah resep paling absolut untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Itu ringkasan yang sangat indah. Sebelum kita menyelesaikan penyelaman mendalam hari ini, saya ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Sebuah pikiran yang mungkin akan menantang perspektif Anda. Kita tadi sempat membahas tentang metafora jeruk dari Susan Scott, bahwa tekanan keras dari dunia luar hanya akan mengeluarkan apa yang memang sudah terpendam di dalam diri kita. Metafora yang sangat kuat. Tapi renungkanlah hal ini sejenak. Bagaimana jika lingkungan, tuntutan pekerjaan, atau situasi hidup yang saat ini terasa paling menekan, paling mencekik, atau paling memeras energi Anda, sebenarnya sama sekali bukanlah sebuah kutukan. Lalu apa itu? Bagaimana jika itu adalah sebuah tekanan dengan presisi tinggi yang secara khusus dirancang oleh semesta